Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, berkesempatan baik yang Kau berikan buat kami umat-Mu GBI Motumadon. Sebentar kami bersama-sama datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, berdoa, memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan menyertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kami muliakan Engkau Tuhan, dan kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta
cinta Yesus. Tuhan Raja Maha Besar, mari kita memuji Dia bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia naik ke surga dan Roh Kudusnya turun untuk kita semua. Datanglah ya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini
dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Halo, shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Mei 2020. Kelahirannya sudah kita rayakan, kematiannya sudah kita rayakan, kebangkitannya sudah kita rayakan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya melanglang buana di sekitar Galilea, saudara. Dan hari ini dia naik ke surga. Mari kita pelajari apa yang terjadi sebelum dia naik ke surga dan apa yang terjadi setelah dia naik ke surga, saudara. Itu penting bagi kita. Sebelum dia naik ke surga 40 hari, saudara, dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan apa yang sudah dilakukan selama 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya, waktu dia meninggal, waktu dia bangkit, saudara, murid-muridnya kehilangan arah. Murid-muridnya bahkan ada yang tidak mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan 40 hari ini Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, saudara. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus 40 hari sampai hari ini belum ada yang tahu, saudara. Dan saya sendiri sedang mempelajarinya, apa yang Tuhan Yesus lakukan selama 40 hari bersama-sama dengan murid-murid, saudara. Dan hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, dia naik ke surga dan kita memperingatinya. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan itu juga yang kami sembah, yang kami panggil ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menaikkan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Datanglah Tuhan di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, di bumi seperti di dalam surga. Di tengah-tengah virus corona ini, seperti di dalam surga Tuhan. Sehingga kami merasakan suasana surga terjadi di tengah-tengah, di mana kami ada di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Sebab itu Tuhan, tolong kuatkanlah kami senantiasa. Berikan terus kepada kami hikmat, marifat, pewahyuan, untuk kami dapat mengerti dan menangkap isi hati-Mu dan mengerti apa yang menjadi rencana-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya hari ini ada bukan karena kebetulan, hari ini ada karena Tuhan punya rencana dan kehendak bagi kami, supaya kami mengerti tentang kitab suci. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar firman Tuhan
pada hari kenaikanmu pada hari ini. Yang siap sama-sama dengan saya katakan, amin. Mari saudara kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Apa yang dikatakan kitab suci? Kenaikan Yesus, saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara kalau lihat Google atau saudara lihat di belakang Alkitab saudara, di situ ada namanya satu kota yang namanya Betania. Saudara, tempat Betania saudara tahu? Tempat Lazarus, Maria dan Marta. Di sini dikatakan Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Tapi bukan di Betania, dekat Betania. Di dekat Betania itu ada apa, saudara? Yang disebut luar kota adalah Yerusalem itu satu kota. Keluar tembok itu disebut luar kota, saudara. Dan dekat Betania itu ada apa? Dan di situ ternyata adalah Bukit Zaitun, saudara. Bukit Zaitun. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lihat fenomena ini. Waktu dia sedang memberkati mereka, Alkitab mengatakan, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Tuhan Yesus terangkat ke surga dari mana? Dari Bukit Zaitun, saudara. Jadi sebelum dia terangkat ke surga, dia bersama-sama dengan murid. Tetapi setelah Yesus terangkat ke surga, apa yang terjadi? Dan ini yang harus kita pelajari, saudara. Sesudah Yesus terangkat ke surga, nah Alkitab mengatakan apa? Mari kita lihat. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi yang pertama setelah Yesus terangkat ke surga yang dilakukan oleh murid-murid adalah mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Dan yang kedua Alkitab mengatakan mereka pulang dengan sangat bersuka cita. Waktu Yesus naik ke surga, mereka sangat bersuka cita. Waktu Yesus mati di kayu salib, mereka sangat sedih. Saudara, sangat sedih Alkitab mengatakan. Karena mereka kehilangan figur. Tetapi setelah Yesus terangkat ke surga, saudara, mereka bersuka cita. Ada roh sukacita yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan murid-murid. Nah seterusnya apa yang terjadi? Alkitab mengatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perhatikan baik-baik. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dan hal ini terjadi terbalik dengan kita hari ini, di mana kita tidak lagi menyembah Tuhan di dalam rumahnya, tapi kita menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan survei mengatakan ada sebagian orang yang sudah ketagihan, saudara, untuk tidak lagi mau beribadah di gereja. Katanya lebih baik beribadah di rumah dengan Zoom, saudara. Dan mereka minta, ada satu gereja mengatakan mereka akan meneruskan kebiasaan Zoom ini sampai bulan Agustus. Tapi saya katakan ini bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mengatakan setiap hari mereka berkumpul di dalam bait Allah. Ngapain mereka di bait Allah? Merumpi. Ngapain mereka di bait Allah? Makan, minum? Tidak. Mereka kumpul di bait Allah itu menyembah Tuhan. Mereka berkumpul di rumah Allah itu mereka belajar Alkitab. Mereka memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya. Saudara, itu Alkitab katakan.
Hari ini saudara, kita lihat satu gereja mensurvei bahwa mereka ketagihan saudara untuk ibadah di rumah. Dan mereka katakan, Pak, kita ibadah Zoom saja sampai bulan Agustus. Padahal PSBB sudah selesai, nanti setelah ini PSBB selesai. DKI mengatakan tanggal 22 selesai. Berarti besok sudah selesai saudara. Tapi pusat mengatakan tanggal 29 Mei. Saudara kekasih dalam Tuhan, suatu mari yang berhikmat, yang punya otak, berpikirlah. Ini pekerjaan siapa sebenarnya? Pekerjaan Tuhan atau pekerjaan setan atau iblis? Saudara jangan mudah saudara ya didinabobokan. Mari kita belajar kebenaran Alkitab. Dan ini yang Tuhan tuliskan melalui kitab Lukas ini. Setelah Yesus terangkat ke surga, ya kan? Ngapain mereka? Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, ada sukacita. Yang ketiga, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah kalau begitu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita lakukan sebagai orang yang beriman? Apakah kita tetap beribadah di rumah? Ataukah kita beribadah di gereja? Ingat saudara kasih dalam Tuhan mengatakan, tanpa iman, ya, tanpa iman kita lakukan itu kita berdosa. Satu, percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan. Ya, mari kita lihat apa yang kita lakukan di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Apa yang kita lakukan? Kita lihat Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Yesus sebagai imam besar. Jadi kita beriman kepada siapa? Iman besar kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Dan Ibrani menulis dan berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Jadi Yesus sudah menembus, saudara, Alkitab mengatakan melintasi semua langit. Langit keberapa? Saya nggak tahu. Tapi semua langit Alkitab mengatakan, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada apa? Pengakuan iman kita. Apa pengakuan iman saudara? Dengan mulut mengaku, hati percaya bahwa Yesus itu Tuhan, maka saudara diselamatkan. Jadi pengakuan iman kita apa? Yesus Tuhan. Kita percaya ya pada dia mati di salib. Pada hari ketiga dia bangkitkan, saudara. Kemudian naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Itu pengakuan iman kita. Kita percaya kepada Yesus yang mati di salib. Kemudian kita percaya kebangkitannya. Kita percaya kenaikannya. Dan kita percaya hari Pentakosta dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita untuk memberikan penghiburan, penolong, saudara. Dan dia akan datang kembali untuk kali kedua untuk menjemput saudara dan saya. Itu pengakuan iman kita, saudara. Jangan saudara lupakan pengakuan itu, iman itu. Sebab itu Alkitab mengatakan habis kita lakukan. Berpegang kepada pengakuan iman kita itu penting. Apapun kata orang, jangan saudara terpengaruh. Tapi apa kata Alkitab, itu yang harus kita turuti. Apa yang Alkitab ajari kepada kita, itu yang harus kita patuhi. Saudara, jangan apa kata orang. Boleh-boleh aja kita dengar orang, tetapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting itu apa kata Alkitab, apa kata Tuhan. Saudara, itu yang saudara lakukan. Yang kedua, Alkitab menulis di sini,
Kenapa kita berpegang kepada pengakuan iman kita Yesus Kristus? Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sekarang banyak imam besar, saudara. Tapi imam besar yang bagaimana? Imam besar yang berdosa. Imam besar yang kedapatan bercacat dan bercela. Tapi imam besar yang kita punya adalah imam besar yang kedapatan tak bercacat dan bercela, Alkitab mengatakan. Dan dia bukan hanya sekedar, tapi dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mana ada imam besar di dunia ini yang tidak berbuat dosa? Hanya Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Jadi saudara jangan bodoh. Hari ini banyak imam besar kok, di mana-mana ada imam besar. Tapi imam besar yang kita punyai ini adalah imam besar yang tidak dapat berbuat dosa. Ya, tidak berbuat dosa. Dia dicobai seperti kita. Kalau kita bisa berbuat dosa, dicobai bisa berbuat dosa. Tapi imam besar kita, Yesus Kristus, dia tidak bisa berbuat dosa. Malahan Pontius Pilatus tidak menemukan sedikit pun kesalahan pada orang ini. Tapi karena dipaksa untuk disalibkan, maka Pontius Pilatus mengatakan, biar kalian yang memikul dosanya. Saudara kasih dalam Tuhan, sebab itu jangan percaya kepada imam-imam besar. Hari ini banyak imam-imam besar, saudara. Di mana-mana mengaku imam besar, pendeta besar, hamba Tuhan besar. Tidak ada yang besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya dialah satu-satunya yang terbesar. Di bawah langit dan di atas bumi tidak ada yang lebih besar daripada dia. Sebab itu jangan saudara percaya apapun kata orang, tapi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak bisa berbuat dosa. Walaupun dicobain, saudara, dia tidak tergiur dengan semua itu. Sampai iblis menyingkir, saudara. Alkitab mengatakan iblis menyingkir waktu mau mencobain Tuhan Yesus di padang gurun. Setelah puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Dan iblis tidak bisa mengecok dia. Iblis tidak bisa mencobai dia. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia Tuhan, saudara. Saudara percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah imam besar kita. Ya, terus yang kedua, apa yang kita lakukan? Mari kita lihat. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada orang ketagihan, saya katakan, bahwa sampai bulan Agustus mereka mau ikut Zoom saja, ya, live streaming saja, saudara. Karena mereka masih ketakutan. Tapi Alkitab mengatakan setelah Yesus naik ke surga, saudara, mari saudara dan saya harus penuh dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia itu. Harus berani, tapi dengan iman tentunya, ya. Kalau saudara tidak beriman, jangan lakukan itu. Saudara tidak berani, jangan lakukan itu. Tetap aja di rumah. Tapi bagi saudara yang berani, mari hampirilah tata kasih karunia itu. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat. Orang yang berani pasti menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara sekalian Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu, saudara, bukan Tuhan yang mati. Yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Sebab itu jangan takut kepada apapun, tapi jangan konyol, sekali lagi, jangan bodoh. Jangan bodoh. Orang yang berani, orang yang beriman itu sudah kekasihan Tuhan. Dia bukan sembarangan mukul, tapi dia mengukur semuanya, apakah dia mampu atau tidak.
Dan Alkitab mengatakan seperti itu. Bab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Hampiri tata kasih karunia itu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita dan selalu pada waktunya Dia menolong kita. Percayalah itu. Amin. Sebab itu saudara kekasihan Tuhan, bacalah Alkitab itu tiap hari, renungkan itu. Ya, jangan terlampau banyak buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting, saudara. Jangan buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Yang terpenting itu adalah, sekali lagi saya katakan, yang terpenting dalam hidup ini adalah dekat dengan Tuhan. Seperti Maria. Dan itu yang terus Tuhan mengilhami saya sampai hari ini. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang saya lakukan. Amin. Yang dipuji oleh Tuhan Yesus hanya Maria. Karena dia melakukan yang terbaik sudah dalam hidupnya. Beda dengan kakaknya Marta yang sibuk ya kesana kemari, buang-buang waktu, saudara. Maka Tuhan Yesus menegur Marta, 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 kamu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, kesana kemari. Tapi coba kamu lihat adikmu Maria. Dari tadi dia tidak bergerak, duduk di bawah kakiku, mendengar yang terbaik, mendengar yang terpenting dalam hidup ini. Dan itulah yang tidak pernah terambil daripada Maria. Saudara, harta bisa diambil oleh Tuhan, bisa diambil oleh iblis. Saudara, bisa habis, sekejap habis. Tetapi apa yang tidak pernah bisa diambil daripada kita adalah hikmat, marifat, dan pewahyuan. Sebab itu saudara kekasihan Tuhan, mari. Kalau minggu kemarin saya katakan yang terpenting itu hikmat, mari kita jangan tinggalkan itu. Mintalah terus kepada Tuhan. Hikmat, marifat, pewahyuan itulah yang terpenting, yang tidak pernah diambil daripada kita. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid waktu Yesus terangkat ke surga. Saudara, yang pertama saya katakan ada apa? Ya kan? Ada sukacita. Ada sukacita yang luar biasa. Dan mereka berpegang kepada pengakuan imannya. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Nggak bisa tergeserkan oleh apapun, saudara. Yang ketiga, Alkitab mengatakan, mereka dengan berani menghampiri tata kasih karunia itu. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan Cina, saudara. Apakah mereka bisa ditahan oleh komunis? Tidak. Tidak. Sebab itu saudara, mari. Waktu kita datang ke gereja bukannya kita melawan pemerintah, tapi kalau kelamaan saudara, ini bahaya. Ya, setelah tanggal 21 Mei ini saudara, saya berharap kepada saudara semua, mari kita mencari Tuhan. Ya, tanggal 22 sudah selesai PSBB, tanggal 29 sudah selesai. Ya, jangan lagi kita menjadi takut. Ya, bagian pemerintah sudah kita lakukan. Sekarang kita lakukan bagian kita, yaitu untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai tahun depan kita baru mencari Tuhan, sudah terlambat saya katakan. Ya, mari kita harus cerdik. Ya, bagaimana menjaga diri kita sendiri. Tidak seorang pun yang bisa menjaga kita. Hanya kitalah yang bisa menjaga diri kita sendiri. Dengan tetap saudara yang mencuci tangan seperti anjuran pemerintah, ya,
Biasakan pakai masker. Ya, biasakan hidup bersih, jangan jorok. Karena bersih itu adalah sebagian daripada iman kita. Inilah yang saya bisa sampaikan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini. Supaya sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita sampai selama-lamanya. Amin. Inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita pada hari ini, Kamis, dan minggu depan. Saya berharap kita sudah bisa beribadah di gereja, tapi tetap dengan berjaga-jaga, saudara. Saya berharap itu kita sudah bisa beribadah di gereja dengan tetap menjaga jarak, ya. Yang sakit batuk-batuk, yang sakit yang lain-lain, kalau ada panas jangan datang ke gereja. Ya, kita nggak tahu karena vaksinnya belum kita ketemui. Kalau vaksinnya sudah ketemuin, baru ya ceritanya lain lagi. Tapi kalau misal Tuhan izinkan, sekarang tanggal 21, ya kan? Tanggal 24, Tuhan izinkan kita beribadah. Kita beribadah. Kalau Tuhan tidak izinkan, setelah tanggal 29, yaitu tanggal berapa? Tanggal 31 kita beribadah. Mungkin saudara, yang paling pas kita beribadah kembali adalah tanggal 31 Mei. Mengikuti program pemerintah pusat tanggal 29 Mei, semua PSBB selesai. Amin. Mari kita berdoa. Jangan lupa berdoa di rumah supaya virus ini cepat berlalu, sehingga kita bisa bekerja kembali seperti orang normal. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, hamba berhenti bercerita tentang kenaikan-Mu ya Tuhan kepada umat-Mu GBO Muntumadon dalam segala keterbatasan. Tapi hamba tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang tidak pernah terbatas akan masuk dalam hati dan pikiran kami, bekerja lebih nyata lagi untuk berkarya selebar-lebarnya dan seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya, masuk dalam hati sanubari kami yang paling dalam Tuhan, dan mengajar kami ya Bapa menjadi murid-Mu yang sejati, pengikut-Mu yang sejati Tuhan, untuk terus kami berpegang kepada pengakuan iman kami, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja, Engkau adalah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang angkat tangan-Mu tinggi-tinggi dan buka hati-Mu, dan percayalah Tuhan menyertai-Mu. Sekarang terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai, menuntun dan membimbing saudara hari ini kekal dan sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kembali untuk kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya sebagai kekasih-kekasihnya. Ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu kembali tanggal 24 Mei 2020. Amin.